Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Naratu Soliha. I am from secondary 1 class at MIC, majoring English Education at the Muhammadiyah Tangerang University. Okay, today I want to presentation the segment of education management about education now challenge and solution for education management during the pandemic. Yaitu tantangan dan solusi pengelolaan pendidikan di masa pandemi. Tantangan yang pertama yaitu tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan sekolah atau institusi pendidikan lainnya dalam pengelolaan peserta didik di masa pandemi. Tantangan yang pertama yaitu adanya pembelajaran jarak jauh yang membuat tenaga pendidik dan anggota pendidik harus beradaptasi dengan pembelajaran secara online. Yang kedua yaitu sedikitnya materi ajar yang dapat diajarkan oleh tenaga pendidik. Solusinya yaitu yang pertama, tenaga pendidik membuat materi bahan ajar yang akan diajarkan kepada anggota pendidik secara online dengan memberikan materi ajar menggunakan PPT slide ataupun PDF dalam pembelajaran. Dan guru pun mampu menjelaskan materi ajar dengan menggunakan meeting Zoom atau Google Meet dalam menjelaskan materi pembelajaran dan menggunakan bahasa dengan jelas, singkat, namun dapat dipahami oleh murid. Waktu yang digunakan dan agar bisa mencakup semua materi pembelajaran dalam sehari. Tantangan yang kedua yaitu tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan dalam pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan di masa pandemi. Tantangan yang pertama yaitu profesionalisasi tenaga pendidik dalam metode mengajar. Yang kedua yaitu membangkitkan dan memotivasi belajar yang menyenangkan. Solusi yang pertama yaitu profesionalisasi yang dilakukan guru dalam mengajari murid di masa pandemi dalam kurun waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah, karena profesionalisasi seorang guru dibutuhkan agar tingkat efektivitas dan efisiensi hasil pendidikan nasional dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, sehingga bangsa Indonesia dapat bersaing secara sehat dengan bangsa lain. Solusi yang kedua yaitu guru pun tidak hanya bisa mengajar, namun harus bisa juga dalam hal mendidik anak-anak dan memberikan semangat dan motivasi agar terus mau belajar walaupun di rumah. Karena di masa pandemi ini tidak sedikit anak yang menurun minat dalam belajarnya, yang membuat anak malas akan belajar karena tidak dilakukan pembelajaran secara tatap muka. Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan kelas di masa pandemi. Tantangan yang pertama yaitu kurangnya perhatian anggota pendidik dalam memahami sifat dan perilaku peserta didik dalam belajar. Yang kedua yaitu mengatur waktu dalam pembelajaran agar bisa mencakup semua pembelajaran. Solusinya, guru dapat melakukan pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan tugas diskusi kepada peserta didik dan membuat kelompok dalam belajar untuk mengembangkan wawasan luas dan kreativitas anak dalam belajar. Dan mengatur waktu dalam pembelajaran daring agar dapat mencakup semua materi pembelajaran. Karena dalam kegiatan pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam daya gunakan potensi peserta didik untuk melakukan kegiatan yang kreatif dan terarah, sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien dalam melakukan kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan peserta didik. Next, yang keempat, yaitu tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan biaya di masa pandemi. Tantangan yang pertama yaitu banyaknya dari murid yang berkendala pada administrasi keuangan. Yang kedua yaitu menata ulang anggaran baru di sekolah. Solusinya yaitu pihak sekolah memberikan keringanan waktu untuk wali murid dalam pembayaran administrasi keuangan atau dengan mengubah pola pembayaran biaya pendidik dari tunai menjadi model cicilan. Dan pihak sekolah pun menurunkan prioritas biaya untuk kebutuhan sekolah. Kemudian ada solusi lain yaitu bantuan dari dana BOS yang diberikan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk menunjang administrasi keuangan dalam sekolah. Tantangan yang kelima yaitu yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di masa pandemi. Tantangan yang pertama yaitu sarana seperti uji lab komputer yang kurang memadai, kemudian peralatan sarana penunjang untuk pembelajaran seperti gedung, sekolah, perpustakaan, dan halaman pun menjadi kotor dan tidak terurus. Solusinya yaitu pihak sekolah tetap bisa membuatkan jadwal praktikum dengan berkelompok yang nantinya dilakukan secara bergilir. Terus yang kedua yaitu melakukan gotong royong bersama siswa untuk membersihkan lingkungan sekolah setiap sebulan sekali secara bergilir agar halaman sekolah dan gedung-gedung sekolah pun tetap terawat dan tidak kumuh.
Tantangan yang keenam yaitu yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pelayanan khusus di masa pandemi. Tantangan yang pertama yaitu terbengkalainya layanan khusus. Yang kedua yaitu sedikitnya minat siswa yang datang berkunjung ke perpustakaan. Solusinya yaitu pihak sekolah memberikan arahan agar siswa tetap melakukan kegiatan layanan khusus seperti organisasi sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di sekolah dengan mengadakannya tempat cuci tangan di setiap sudut sekolah. Kemudian, memberikan layanan pinjaman buku dari pihak sekolah dengan batasan waktu dalam masa pembelajaran di waktu pandemi. Tantangan yang ketujuh, yaitu tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan hubungan masyarakat di masa pandemi. Tantangan pertama yaitu bekerja sama dengan wali murid untuk meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara guru dan wali murid. Solusinya, orang tua mendampingi si anak dalam proses pembelajaran daring dan membantu dalam mengawasi anak dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru serta mengawasi anak dalam penggunaan gadget dalam sehari-hari agar dapat menggunakan gadget secara baik. Yang kedua yaitu mengatur komunikasi hubungan antar sekolah dengan wali murid. Nah, biasanya pihak sekolah, guru akan membuat grup di media sosial seperti WhatsApp ataupun media sosial lainnya untuk memberikan informasi tentang pembelajaran secara daring. Yang ke-8 yaitu tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pemasaran. Tantangan yang pertama yaitu mendefinisikan pemasaran sekolah secara online. Yang kedua yaitu menurunnya penerimaan siswa baru dikarenakan ekonomi yang sedang menurun. Solusinya dengan membuat promosi tentang sekolah, dengan membuat brosur online, dan membuat banner untuk dipasang dilakukan di lingkungan masyarakat dan melakukan pemasaran door to door dengan menghubungi wali kelas-kelas akhir di sekolah-sekolah. Kemudian memberikan potongan harga yang membuat minat perhatian konsumen anggota pendidik untuk mendaftarkan anaknya namun tidak menurunkan totalitas sekolah. Tantangan yang ke-9 yaitu yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan manajemen sistem informasi di masa pandemi. Tantangan yang pertama yaitu perubahan jadwal pembelajaran selama pandemi. Yang kedua yaitu kurangnya perhatian orang tua terhadap nilai dan aktivitas selama pembelajaran. Solusinya yaitu membuat akses jadwal baru untuk pembelajaran selama daring agar tetap terus berjalan. Yang kedua yaitu membuat surat edaran pengumuman dan informasi hasil nilai pembelajaran agar orang tua mengetahui perkembangan dan nilai sekolah anaknya. Yang terakhir, tantangan yang ke-10 yaitu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam pesantren. Tantangan yang pertama yaitu meniadakan penjemputan tatap muka dan membatasinya. Yang kedua yaitu kurangnya kegiatan seperti di lingkungan kalangan pesantren seperti di kelas dan di majelis atau di masjid. Solusi yang pertama yaitu membuka penitipan bareng seminggu sekali tanpa mengadakan penjemputan tatap muka agar tidak terjadinya kerumunan di area pesantren. Yang kedua yaitu dengan membuat tanda jaga jarak di setiap tempat dan saf sholat agar tetap terlaksana sholat jamaah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan biasanya di lembaga pendidikan pesantren ada satu orang pengurus yang akan memberikan arahan agar siswa tidak berkerumun dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Okay, thank you very much. I think enough for presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.